Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadevina Juni, NIM 21130810004, nomor absen 3, Prodi Filsafat Hindu A. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang Nyaya Darsana. Kata darsana berasal dari urat kata dars yang artinya melihat, menjadi kata darsana yaitu kata benda yang artinya penglihatan atau pandangan. Kata darsana dalam hubungannya ini berarti pandangan tentang kebenaran, yaitu filsafat. Darsana adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengungkapkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang dijadikan landasan untuk hidup yang dicita-citakan. Jadi, saddarsana adalah 6 sarana pengajaran yang benar atau 6 cara pembuktian kebenaran. Adapun pembagiannya meliputi yang pertama nyaya, yang kedua waisika, yang ketiga samkhya, yang keempat yoga, yang kelima miyamsa, dan yang terakhir adalah vedanta. Nyaya merupakan dasar dari saddarsana yang mengandung tarkawidya, yaitu ilmu perdebatan, dan padawidya, yaitu ilmu diskusi. Jadi, nyaya darsana dapat diartikan sebagai suatu cara memperoleh kebenaran Brahma melalui logika. Sistem filsafat ini secara kritis berurusan dengan masalah-masalah metafisika dan mengandung diskusi tentang psikologi, logika, metafisika, dan teologi. Nyaya bersumber dari Nyaya Sutra yang ditulis oleh Resi Gautama pada abad keempat dan kemudian diulas oleh Resi Waityasyana yang berjudul Nyaya Biasa, yang berisi tentang ulasan tentang nyaya. Filsafat nyaya menegakkan keberadaan Iswara sehingga dikenal sebagai alat utama untuk meyakinkan sesuatu objek dengan penyimpulan yang tak dapat dihindari. Pandangan Nyaya Darsana. Yang pertama, menurut Brahman, ajaran Nyaya Darsana hampir sama dengan ajaran Waisesika Darsana, sehingga kedua ajaran ini sering dihubungkan. Kedua ajaran ini menjelaskan Tuhan dengan sangat rinci dan selalu dihubungkan dengan kelepasan. Menurut Nyaya Darsana, sesuatu terjadi karena ada penyebabnya. Yang kedua ada Atman. Tuhan adalah yang menciptakan, memelihara, dan melenyapkan alam semesta beserta isinya. Penciptaan alam semesta ini bersifat permanen, yang keberadaannya selalu dihubungkan dengan Tuhan sebagai jiwa alam semesta. Menurut Nyaya, Atman dapat dibuktikan keberadaannya melalui pikiran dan tubuh. Yang selanjutnya ada Maya. Filsafat Nyaya ingin mencari pengetahuan yang benar mengenai dunia ini dan bagaimana hubungannya dengan pikiran manusia serta dirinya sendiri. Bila seseorang menguasai teknik logika dan penalaran dan mampu menerapkannya secara penuh dalam hidupnya sehari-hari, maka ia akan dapat melepas dirinya dari segala bentuk penderitaan. Selanjutnya, yang terakhir ada moksa. Pada umumnya, tujuan utama dari darsana adalah moksa atau pembebasan bagi setiap jiwa individu dari ikatan duniawi. Nyaya juga mengatakan bahwa tujuan utama dari kehidupan manusia adalah pembebasan. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang harus memperoleh pengetahuan yang benar atau tatwa, jnana, yaitu pengetahuan realitas sebagai realitas keseluruhan. Nyaya mengemukakan ada 16 pokok pembicaraan padarta yang perlu diamati dengan teliti, yaitu yang pertama ada pramana, adalah suatu jalan untuk mengetahui sesuatu secara benar. Yang kedua ada prameya, adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan yang benar. Yang ketiga ada samkhya, yaitu keraguan-keraguan terhadap suatu pernyataan yang tidak pasti. Yang keempat ada prajona, yaitu akhir penglihatan seseorang terhadap suatu benda yang menyebabkan kegagalan aktivitasnya. Kemudian yang kelima ada drastanta atau suatu contoh yang berasal dari fakta yang berada sebagai gambaran yang umum. Yang keenam ada siddhananta atau cara mengajarkan sesuatu
melalui satu sistem pengetahuan yang benar. Yang ketujuh ada awaya, yaitu berpikir yang sistematis melalui metode-metode ilmu. Kemudian yang kedelapan ada tarka atau alasan yang dikemukakan berdasarkan suatu hipotensa untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar. Yang kesembilan ada nirnaya, adalah pengetahuan yang pasti tentang sesuatu yang diperoleh melalui metode ilmiah, pengetahuan yang sah. Yang kesepuluh ada wada, adalah suatu diskusi yang didasari oleh perilaku yang baik dan garis pemikiran yang rasio untuk mendapatkan suatu kebenaran. Yang ke-11 ada jalpa. Jalpa adalah sesuatu diskusi yang dilakukan oleh suatu kelompok yang hanya untuk mencapai kemenangan atas yang lain. Yang ke-12 ada witanda, adalah sejenis perdebatan di mana lawan berdebatnya itu tidak mempertahankan posisinya. Yang ke-13 ada weta bahasa, adalah suatu alasan yang kelihatannya. Yang ke-14 ada cala, adalah sesuatu penjelasan yang tidak adil dalam suatu usaha. Yang ke-15 ada jati, adalah sesuatu jawaban yang tidak adil yang didasarkan pada analogi yang salah. Yang terakhir, 16 ada nihastahana, adalah sesuatu kekalahan dalam berdebat. Pandangan filsafatnya ya, dapat memperoleh pengetahuan dengan pikiran dan dibantu dengan indera. Filsafat Nyaya dikatakan benar atau salah tergantung dari alat yang digunakan, yaitu ada pramata, subjek atau pengamatan, prameya adalah objek yang diamati, pramiti yaitu ke dalam hasil pengamatan, dan yang terakhir ada pramana, catur pengamatan. Untuk prameya dibagi menjadi 12 bagian, yakni yang pertama ada roh atau atma, yang kedua ada badan atau sarira, yang ketiga ada indria, yang keempat ada objek indria atau arta, yang kelima ada kecerdasan atau budi, yang keenam ada pikiran atau mana, yang ketujuh ada kegiatan praverti, yang kedelapan ada kesalahan atau dosa, yang kesembilan ada perpisahan, yang ke-10 ada hasil atau pala, yang ke-11 ada penderitaan atau duka, yang terakhir ada pembebasan apalagaha. Baik, sekian presentasi saya tentang materi Nyaya Dasana. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf.